Pemirsa, sebagai TV Berita Nomor 1, kami senantiasa menyajikan serangkaian kabar terkini dari berbagai wilayah dari dalam dan juga luar negeri. Saat ini, tim liputan TV One yang berada di Doha, Qatar, Kairo, Mesir, serta Saint Moritz, Swiss akan mengabarkan informasi terbaru yang didapat. Di Kairo ada rekan kami Widya Sonata, kemudian di Doha, Qatar ada Faisal Kreb, dan juga di Davos, Swiss ada Dwi Anggia. Kita terlebih dahulu menuju ke Anggia untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru dari World Economic Forum. Anggia. Terima kasih Sira dan juga teman-teman saya ada Widya dan juga ada Faisal ya ada di Doha. Dari Swiss kami mengabarkan rangkaian kegiatan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum yang sudah berlangsung dari tanggal 20 Januari lalu. Kami mengikuti, kita TV One menghadirkan informasi untuk pemirsa TV One di Indonesia bagaimana berjalannya rangkaian Forum Ekonomi Dunia. Ada banyak poin penting yang dibahas dalam Forum Ekonomi Dunia ini. Di hari ini, hari terakhir tadi yang juga cukup menarik yang dibahas adalah bagaimana memanfaatkan teknologi, kemajuan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu, Forum Ekonomi di Davos juga dihebohkan dengan besarnya investasi dari Amerika Serikat untuk bidang teknologi untuk AI. Karena ini terkait juga dengan pernyataan Trump ya, kemarin kalau kita menyimak pada 20 Januari lalu bagaimana dia membuka kebijakan untuk fokus pengembangan teknologi. Ini berbeda dengan kebijakan Joe Biden di tahun 2023 lalu yang mengatur resiko. Biden pada saat itu kita mengetahui mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengatur resiko penggunaan AI sebagai teknologi yang berkembang pesat. Tidak hanya itu, Sira, yang menarik juga adalah pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, yaitu pesan tertulis yang disampaikan bahwa jangan sampai pemanfaatan teknologi ini disalahgunakan dan juga mendegradasi humanity atau kemanusiaan. Jadi benar-benar harus diperhatikan, karena kita tahu kemajuan teknologi bisa bagaikan pedang bermata dua, bisa ada efek positif dan juga efek negatifnya. Dan di hari terakhir ini juga Menteri Investasi dan juga Hilirisasi Rosan Rosani juga masih mengikuti sejumlah panel diskusi di mana hari ini mengikuti mengenai pembahasan tentang energi terbaru dan terbarukan. Kita tahu Indonesia punya potensi yang luar biasa untuk hal ini. Kita punya cadangan mineral yang cukup banyak, terutama untuk nikel. Ini juga menjadi fokus dalam pemerintahan Pak Prabowo mengenai pengelolaan nikel yang baik dan juga mencanangkan industri downstream hilirisasi dengan pemanfaatan produksi nikel untuk kendaraan listrik dan juga baterai listrik. Nah, tidak hanya itu juga, banyak poin-poin menarik juga yang dibahas di sini dari sisi pemerintahan yang bertemu dengan hampir 111-an menteri atau kepala negara yang sudah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Investasi, itu dari sisi pemerintahan. Sementara dari sisi komunitas bisnis, pelaku bisnis, yang dalam hal ini diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Anindya Bakri sudah juga melakukan sejumlah pertemuan bisnis dengan berbagai pihak pelaku bisnis dari sejumlah negara. Mulai dari Swiss sendiri, kemudian juga ada beberapa pihak, diantaranya juga Korea. Ada banyak sekali potensi dan peluang yang didapatkan bisa terjadi dalam Forum Ekonomi Dunia ini. Itu juga disampaikan oleh Menteri Rosan, bagaimana Indonesia sangat membuka diri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Indonesia membuka diri untuk peluang apapun, sifatnya kolaborasi kerjasama dengan dunia untuk bisa menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Karena kita tahu seluruh dunia secara global, komunitas global saat ini menghadapi tantangan tidak hanya di regional tapi juga global. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama bersama sejumlah pihak untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dan tentunya untuk Indonesia menjadi kekuatan ekonomi di wilayah Indo-Pasifik. Begitu Sira yang bisa kami sampaikan dari Davos, Swiss. Dan saat ini saya sedang menuju perjalanan untuk kembali ke Zurich untuk bisa kembali ke tanah air. Sira. Baik, luar biasa menarik sekali informasinya. Terima kasih Dwi Anggia. Hati-hati untuk kembali ke Zurich dan juga kembali ke tanah air.